Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan bantuan subsidi upah kepada sekitar 2 juta pendidik dan tenaga pendidik non-pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Bantuan tersebut diberikan secara bertahap sampai akhir November 2020 dengan total anggaran lebih dari 3,6 triliun rupiah. Bantuan subsidi upah sebesar Rp1.800.000 kepada tenaga pendidik, diantaranya guru honorer atau non-PNS dan dosen, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi di semua sekolah dan perguruan tinggi diberikan satu kali. Bantuan subsidi upah bertujuan untuk membantu tenaga pendidik yang ikut terdampak COVID-19. Berikut kriteria penerima bantuan subsidi upah yang disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Siapa saja yang akan kita berikan adalah kepada dosen, guru non-PNS, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, dan juga tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. Berarti operator sekolah pun termasuk di dalam bantuan subsidi upah ini. Mendapatkannya. Kriterianya sangat sederhana, warga negara Indonesia berstatus bukan PNS, memiliki penghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan, dan tidak menerima bantuan subsidi upah gaji dari Kemenaker, dari program-program lainnya. Ini dan juga tidak menerima kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020. Alasan kenapa kita tidak memberikan ini agar bantuan sosial kita itu adil dan tidak tumpang tindih. Tim Liputan, The ITV. Baik, untuk mengetahui bagaimana sebetulnya potret kesejahteraan guru honorer kita di Indonesia, saat ini kita sudah terhubung dengan Muhammad Ramli Rahim, selaku Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Selamat pagi Mas Ramli, Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Imam, Mbak Priscilia, semoga sehat semua ya. Amin, amin. Mas Ramli, saya mau Mas Ramli berbicara tentang bagaimana potret guru honorer kita di Indonesia, terutama saat pandemi, dan mengenai bantuan subsidi upah yang diberikan oleh Menteri Pendidikan. Apakah ini juga cukup berdampak untuk meningkatkan kesejahteraan guru kita, atau ini hanya temporer saja karena saat pandemi saja diberikan? Iya, terima kasih Mas Imam. Sebenarnya problem utama guru honorer kita itu ketimpangan. Jadi ada masalah yang sangat besar terhadap pendapatan guru antara daerah-daerah yang memang sudah memberikan pendapatan yang cukup kepada gurunya dengan yang sama sekali tidak memberikan pendapatan yang cukup. Sehingga kita menemukan guru-guru honorer ini itu ada yang pendapatannya upah minimum provinsi cukup besar seperti Jakarta misalnya, dan ada yang sampai 100.000 sebulan. Dan kami melakukan survei di seluruh guru di honorer di seluruh Indonesia, kami menemukan ada 94,6% guru kita itu pendapatannya di bawah 2 juta rupiah. Dan ada 34% di antaranya itu di bawah 250.000 rupiah. Sehingga memang ini sesuatu yang sangat miris karena pendapatan guru yang diberi tugas dan tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa, pendapatannya jauh lebih rendah dari guru bangunan. Ya seperti kita ketahui, buruh bangunan itu rata-rata 100.000 per hari, sehingga mereka kerja 25 hari ya sudah bisa dapat 2.500.000. Sementara guru kita kerja hampir sama, tetapi mereka mendapatkan pendapatan yang hanya 2 juta rupiah per bulan. Itu kondisi real yang terjadi di lapangan. Kemudian adanya bantuan ini tentu saja menjadi angin segar buat kawan-kawan buruh di saat susah-susahnya, di saat masalah ekonomi betul-betul bergerak, karena jam mengajar mereka juga banyak dikurangi ya, akibat adanya pandemi ini. Ini kemudian Kemdikbud mengambil langkah yang saya kira ini sesuatu yang harus kami ucapkan terima kasih dengan memberikan bantuan 1,8 juta. Ini sebenarnya kecil tapi sangat bermanfaat untuk kawan-kawan buruh di. Kemudian bantuan ini insya Allah akan bisa bermanfaat untuk banyak orang di negeri ini, terutama anak didik yang mendapat manfaat dari rasa senang guru-guru itu menjalani proses pembelajaran karena mendapatkan bantuan subsidi dan sebagainya. Oke, melihat tadi memang sudah ada bantuan meskipun baru sekarang kan, bantuan didistribusikan bagi guru-guru honorer, tapi kalau kita melihat mungkin pandemi sudah berapa bulan yang lalu dan sudah banyak sekali mungkin
guru-guru yang merasakan karena dampaknya harus menyesuaikan dengan adaptasi pembelajaran jarak jauh secara iya. daring. Kemudian Jadi ini bagaimana sekedar nih? informasi bahwa kawan-kawan guru itu ada yang didik mereka. Jadi dalam kondisi mereka susah pun, itu semangat berbaginya masih ada. Kami di Ikatan Guru Indonesia itu sampai memberikan subsidi, jadi kebetulan ada dana CSR dari, ada bantuan dari lembaga lain, yang kemudian kami memberikan bantuan kepada guru-guru yang melakukan program guru kunjung. Guru kunjung menurut kami adalah sebuah dedikasi pengabdian melebihi batas pengabdian. Kenapa kami mau menyebut seperti itu? Kan sebenarnya sudah di luar tugas mereka untuk mengunjungi siswa di rumahnya, baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok. Itu kami berikan kemarin bantuan 800.000 per guru. Jumlahnya memang tidak banyak karena tidak begitu banyak yang melakukan program guru kunjung. Tetapi secara total itu kalau dihitung-hitung itu ada lebih dari 1.000 orang yang mendapatkan bantuan ini. Oke. Sebetulnya itu tambahan ya, artinya dari eksternal ada upaya seperti itu. Tapi kan sebetulnya yang kita harapkan bersama adalah bagaimana pemerintah yang harus lebih cepat bergerak untuk bisa tadi mensejahterakan guru-guru kita, baik itu pemerintah pusat ataupun daerah. Tapi kemudian Mas, setelah pandemi berjalan cukup lama, sekian bulan gitu, mengapa baru di kuartal terakhir ini bantuan seperti ini akhirnya dikeluarkan oleh kementerian kita gitu? Apakah tidak terlalu telat gitu untuk bisa membantu operasional teman-teman dari guru honorer kita yang juga tadi harus berkorban juga karena mereka juga tidak bisa dan tidak bisa membiarkan anak-anak mereka akhirnya ada gap kekosongan edukasi di sana gitu selama pandemi ini. Kalau bicara soal telat sih, menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah sangat berpengalaman. Mereka sering sekali telat. Jadi seperti mengambil keputusan tentang bagaimana pembelajaran di masa pandemi, mereka telat, kemudian mengambil keputusan untuk menggunakan kurikulum yang disederhanakan, itu juga kurikulum sudah berjalan baru kemudian dikeluarkan, subsidi kuota data kepada siswa dan guru juga sudah keteteran baru kemudian diberikan. Jadi ini pun diberikan cukup terlambat sebenarnya, tetapi ya pikiran kita daripada tidak ada ya lebih bagus terlambat. Oke. Baik, oke. Sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita akan saksikan dulu salah satu tayangan ini tentang bagaimana Kementerian Kemendikbud memutuskan untuk membuka rekrutmen pegawai pemerintah melalui program P3K. Kita akan sama-sama saksikan dalam tayangan berikut. Pemerintah membuka kesempatan bagi para guru honorer di sekolah negeri dan swasta yang terdaftar di data pokok pendidikan serta lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang saat ini tidak mengajar untuk mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK pada tahun 2021. Dalam video konferensi pers pada 23 November 2020 lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan seleksi PPPK kali ini berbeda dibandingkan sebelumnya. Formasi yang dibuka untuk 1 juta guru honorer di tahun 2021 tersebut dilakukan tanpa batas. Semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi, di mana setiap pendaftar diberi kesempatan untuk mengikuti ujian seleksi hingga 3 kali. Sementara itu, demi membantu para pendaftar mempersiapkan diri sebelum seleksi, Kemendikbud juga memberikan materi pembelajaran secara daring. Biaya penyelenggaraan seleksi kali ini pun ditanggung oleh Kemendikbud. Seleksi guru PPPK 2021 dibuka sebagai upaya untuk menyediakan kesempatan yang adil untuk para guru yang kompeten agar mendapatkan penghasilan yang layak, sehingga para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut mendapat kesejahteraan yang merata. Jadi ini yang penting, bahwa ini bukan pengangkatan 1 juta guru honorer di tahun 2021. Ini adalah penyediaan kapasitas sebesar sampai dengan 1 juta guru P3K bagi yang lolos. Nanti kalau yang lolos cuma 20%, 30%, 40%, 50%, itu adalah tergantung lulus seleksi apa tidak. Tetapi yang lulus seleksi akan dijamin anggarannya sudah disiapkan oleh pemerintah 1 juta guru. Tapi penyediaan kapasitas sebesar sampai dengan 1 juta guru, tapi semua guru honorer itu harus pertama lulus atau lolos. Novi Permatasari, Tim Liputan, DAI TV. Oke, baik. Tadi ada peluang dari Kementerian Pendidikan membuka P3K untuk 2021 mendatang begitu. Nah, kita kembali ke Mas Ramli. Mas Ramli melihat
ada satu upaya gitu dari pemerintah. Sebetulnya ini program yang rutin ya dilakukan ya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tadi kita lihat juga di talk show sebelumnya juga ada Pak Irwan, sebetulnya sudah lolos, tapi kemudian masih belum mendapatkan SK gitu. Nah, mengapa sebetulnya proses tadi seleksi sampai dengan mendapatkan SK itu cukup lama gitu? Dan apakah dengan program P3K ini tadi secara temporary cukup membantu guru-guru honorer kita dari sisi kesejahteraan? Ya, jadi Mas Imam, Mbak Priscilia, tahun-tahun kami perjuangkan. Jadi sekian tahun kami berjuang bagaimana caranya kawan-kawan guru yang ya buat kami terhinakan oleh negara ya, karena dibayar murah oleh negara, tetapi mereka tetap tulus dan ikhlas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini akhirnya dijawab oleh pemerintah dengan tantangan buat kami. Kami menganggap ini tantangan. Kenapa kami menganggap ini tantangan? Karena kalau disebut ini anugerah, ya langsung diterima aja, tidak perlu seleksi lagi. Dan ini kami menyebutnya sebagai tantangan. Tantangannya adalah bagaimana membantu kawan-kawan guru honorer ini agar mereka secara terhormat, secara elegan, mereka bisa melewati proses untuk menjadi guru yang menjadi ASN. Jadi kami sangat berterima kasih dengan pemerintah, disiapkan kuota 1 juta, sekarang dikembalikan kepada guru-gurunya. Apakah guru-guru itu mampu meningkatkan kualitasnya? Ya. Karena kami dari Ikatan Guru Indonesia memang sejak awal itu menekankan kepada pemerintah bahwa rekrutmen honorer harus berbasis kualitas. Tidak boleh kita menerima honorer ini menjadi pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara dalam bentuk P3K itu jika mereka tidak memiliki kualitas yang cukup. Ya. Karena yang menjadi korban adalah anak-anak didik kita. Bisa kita bayangkan kalau mobil BMW yang mahal itu dikerjakan oleh montir sepeda misalnya, pasti kita tidak rela. Kita tidak ingin seperti itu. Nah, karena itu kualitas ini tidak boleh ditawar-tawar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus betul-betul secara ketat melakukan seleksi agar guru-guru yang terpilih adalah mereka yang memang memenuhi kualifikasi itu. Dan kami pertegas bahwa Ikatan Guru Indonesia di seluruh kabupaten kota di 36 provinsi di Indonesia akan melakukan pembekalan kepada kawan-kawan guru yang bersiap-siap mengikuti P3K. Dan ini alhamdulillah bisa kita lakukan di tempat-tempat itu dengan gratis. Yang penting teman-teman ini tulus ikhlas untuk bisa juga datang belajar, tidak mengharapkan ada konsumsi, tidak mengharapkan ada honor, tapi kami akan membantu semaksimal yang kami mampu. Dan insya Allah jaringan IGI di seluruh Indonesia akan membantu mereka. Ini yang menarik ya. Dan ini adalah cara elegan sebetulnya untuk tadi meningkatkan kompetensi guru-guru kita. Dan tadi sebetulnya ada dahulu kita tahu juga paradigma mengangkat ASN atau pegawai negeri sipil itu dari guru-guru seperti itu karena masa bakti gitu. Nah sekarang sebetulnya perlu kita sama-sama meningkatkan tadi kompetensi itu ya. Dan ada seleksi memang. Dan tadi juga yang menarik adalah adanya pembekalan untuk meningkatkan skill, kemampuan para guru-guru yang nantinya akan mendapatkan penghargaan melalui PPPK ini. Nah kemudian apa saja pelatihan dan tantangan yang harus ditingkatkan, maksud kami kemampuan apa yang harus ditingkatkan memang untuk para guru honorer ini supaya mungkin tadi menjadi sederajat dengan guru yang sudah menjadi pegawai pemerintah. Sebenarnya guru yang menjadi pegawai pemerintah juga belum tentu bagus-bagus amat ya. Banyak guru-guru honorer yang punya kemampuan jauh lebih bagus daripada yang sudah berstatus ASN. Apalagi zaman Pak SBY mengangkat honorer begitu banyak tanpa seleksi, itu kan menghasilkan guru-guru yang tidak berkualitas sebenarnya di sebagian tempat. Dan yang kami persiapkan tentu saja sesuai dengan kisi-kisi yang dibuat oleh Kemdikbud. Jadi Kemdikbud sudah menjanjikan bahwa mereka akan membuat portal online untuk menjadi bahan ajar kawan-kawan guru. Tetapi banyak kawan-kawan guru yang portal-portal itu tidak bisa maksimal digunakan untuk latihan. Jadi kami akan mendampingi teman-teman guru ini untuk bisa mengikuti P3K dan bisa lolos dari seleksi P3K itu. Apa yang dilatihkan ya, apa yang mereka butuhkan untuk lulus. Kebetulan saya sendiri secara pribadi berpengalaman selama 20 tahun membuat bimbingan belajar untuk masuk perguruan tinggi, dan itu bagian dari proses persiapan sebenarnya untuk mengikuti tes. Nah, selama ini kami fokus pada upaya-upaya IGI itu meningkatkan kompetensi guru dalam proses metodologi belajar. Jadi bagaimana guru itu menyajikan pembelajaran yang menarik, menyenangkan,
kemudian simpel dalam proses ujian. Nah, itu sementara kami tinggalkan dan kami fokus dulu untuk membantu kawan-kawan guru ini agar mereka bisa lolos P3K dan mereka dilatih sesuai dengan apa yang diinginkan. Artinya bagaimana mereka lulus. Baik. Saya percaya sebetulnya spirit itu ada di guru-guru kita dan juga regenerasi guru-guru kita juga sangat baik untuk saat ini, apalagi dengan bantuan teknologi. Kita punya Ya. semangat maksimal namanya sharing and growing together. Ya. Berbagi dan saling membuka. Itu Baik. sudah kami tumbuhkan bertahun-tahun dan memang yang melatih guru itu sama guru. Makanya kami wanti-wanti guru-guru ASN yang sudah lolos, Ya. yang punya kemampuan, bagi kemampuan kalian kepada mereka yang belum lolos. Karena kita tidak saling sikut menyikut, tidak saling bersaing, tapi berusaha mendapatkan kuota. Kan kuotanya 1 juta. Kalau kita tidak lolos ya 20% aja 20%. Maka Baik. sebenarnya kita tidak bersaing dengan siapapun. Kita hanya mengupayakan standar kita sampai pada standar yang diinginkan. Baik, Baik. baik, baik. Mas Ramli, terima kasih sudah berbagi informasi, mencerahkan Sama-sama. masyarakat juga bagaimana kondisi guru-guru kita di Indonesia. Dan selamat Hari Guru Nasional untuk guru-guru kita. Semangat terus Terima kasih. spiritnya. Semoga bisa terus menjadi inspirasi untuk anak-anak bangsa dan generasi berikutnya. Terima kasih, Mas. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.